Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan yang diberikan oleh rekan-rekan sekalian yang telah berkomentar di kolom komentar dari video sebelumnya. Maka dari itu, kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Perkenalkan, nama saya Ade Rohman, NPM 212620111152. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ini menyambung dengan pertanyaan saudara kita, rekan kita, Iman Badrujaman di komentar YouTube. Pertanyaannya, bagaimana sejarah perkembangan kecerdasan buatan di Indonesia? Dari definisi, kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah kecerdasan yang ditambahkan oleh manusia ke dalam suatu sistem teknologi, diatur dan dikembangkan dalam konteks ilmiah bentukan dari kecerdasan entitas ilmiah yang ada. Dalam sejarah dunia, kecerdasan buatan dilaksanakan pada tahun 1940. Itu tonggak awalnya karena munculnya electronic brain atau kita sebut juga Atanasoff-Berry komputer yang lebih dikenal juga dengan komputer. Pada tahun 1950, seorang ahli matematika Alan Turing dalam tulisannya berjudul Computing Machinery and Intelligence, dalam pernyataannya ia menyatakan bahwa jika manusia bisa menyelesaikan masalah dan membuat keputusan berdasarkan informasi dan tatanan yang tersedia, mengapa mesin tidak bisa melakukan hal yang sama? Pernyataan ini memicu perkembangan kecerdasan buatan lebih pesat lagi perkembangannya di dunia. Di Indonesia sendiri, penggunaan kecerdasan buatan ini dimulai pada awal tahun 1990-an karena kecerdasan buatan ini untuk mesin produksi ditemukan pada tahun 1975. Pada tahun 1990-an mulai masuk mesin-mesin di Indonesia, mesin yang kita kenal dengan CNC. Dia menggunakan sistem komputer. Contohnya ada mesin bubut dan mesin pengepakan makanan, sehingga proses produksi akan lebih cepat dan menggunakan tangan dikurangi. Menurut Haman Rija sebagai Ketua Kolaborasi Riset dan Inovasi Artificial Intelligence di Jakarta mengatakan Indonesia sudah memiliki dasar dalam program strategi nasional atau Stratanas pemerintah. Di antaranya adalah penyiapan talenta atau SDM di bidang kecerdasan buatan. Indonesia sudah memiliki dasar dalam program strategi nasional. Di antaranya, pemerintah sudah semangat memasukkan kecerdasan buatan ini ke dalam kurikulum dengan harapan kecerdasan buatan sudah bisa dikenalkan sejak dini kepada masyarakat. Kemudian bisa dijaring talenta-talenta unggul di bidang kecerdasan buatan. Stratanas menyertakan roadmap jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk masing-masing aspek itu pengembangan talenta, kecerdasan buatan, etika, dan kajian kebijakan kecerdasan buatan dan infrastruktur. Stratas ini dibentuk di awal terjadinya pandemi COVID-19. Dan peran BPPT bukanlah pemain tunggal, tetapi dalam menghasilkan Stratas bekerja sama dengan multi stakeholder guna menyiapkan Pusat Inovasi Kecerdasan Artifisial atau disingkat PIKA. Semenjak itu, pemerintah berupaya untuk meningkatkan dan mensosialisasikan tentang kecerdasan buatan kepada masyarakat. Walaupun banyak tantangan dari masyarakat karena adanya stigma yang negatif tentang kecerdasan buatan ini. Dengan adanya kecerdasan buatan, cenderung
para pekerja merasa akan tergantikan oleh mesin, sehingga lapangan pekerjaan mereka menjadi sempit. Sebenarnya kecerdasan buatan ini bisa berguna untuk manusia itu sendiri. Selain produksi lebih banyak, membuat pekerjaan lebih mudah. Contohnya untuk mesin bubut CNC, tinggal kita memasukkan program yang berupa numerik, maka proses pembuatan yang akan kita inginkan akan lebih cepat dan lebih baik lagi. Nah, dengan proses seperti ini menjadi kesempatan untuk para pekerja untuk meningkatkan keahliannya. Perlu diingat juga bahwa mesin juga memerlukan operator, seorang yang memberikan informasi dan perintah bagaimana mesin itu bekerja. Dari sini kita bisa mengambil kesempatan untuk meningkatkan keahlian kita, karena arus kecerdasan buatan ini akan terus masuk ke Indonesia. Kalau kita mau mengikuti proses ini, maka kita akan berjalan beriringan dengan kecerdasan buatan ini. Tetapi di saat kita menilai ini negatif, cenderung kita akan tertinggal karena dunia sudah melaksanakan kecerdasan buatan ini. Baik teman-teman, itulah penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Cahyo Indra, NPM 212 62011 635. Di sini saya akan melanjutkan apa yang dibahas oleh Pak Derman barusan tentang kecerdasan buatan atau biasa disebut artificial intelligence. Jadi kecerdasan buatan tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Ada beberapa kelebihan. Yang pertama, bersifat permanen atau tidak bisa dirubah karena bergantung pada sistem komputer dan program itu sendiri. Yang kedua, cepat dan akurat dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Yang keempat, penggunaan tanpa adanya batas waktu. Hal ini karena artificial intelligence tidak mengenal rasa lelah. Di samping kelebihan, artificial intelligence juga memiliki kekurangan. Yang pertama, seperti kecerdasan yang ada pada AI ini tergantung apa yang diinput oleh programmer itu sendiri. Berikutnya, tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan karena artificial intelligence tergantung yang dibuat oleh programmer dan tidak memiliki kemanusiaan. Adapun kerugian dengan adanya AI ini akan meningkatkan pengangguran akibat dari munculnya teknologi ini. Salah satu cara untuk mengatasi banyaknya pekerja yang digantikan karena adanya artificial intelligence dengan meningkatkan kualitas SDM itu sendiri. Contoh dengan melakukan pelatihan bagi pekerja yang terdampak misalnya. Karena dengan adanya pelatihan ini, para pekerja dapat memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk mencari atau membuka lapangan kerja baru. Berikut yang saya sampaikan, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sistem produksi adalah suatu rangkaian dari beberapa elemen yang saling berhubungan dan saling menunjang satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, sistem produksi adalah sistem integral yang memiliki komponen struktural dan fungsional perusahaan. Komponen struktural terdiri dari bahan peralatan, mesin, tenaga kerja, informasi. Sementara komponen fungsional meliputi perencanaan, pengendalian, pengawasan. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Kang Edwin, yaitu pertanyaannya, apa keuntungan penggunaan sistem integral di perusahaan zaman sekarang dan bagaimana sih cara mengimplementasikannya? Yang pertama, keuntungan penggunaan sistem integral di suatu perusahaan pada zaman sekarang itu sebagai solusi untuk meringkas proses produksi, memudahkan pelaporan dan pengawasan, serta meningkatkan kinerja perusahaan. Kemudian, bagaimana sih cara mengimplementasikannya? Yaitu dengan cara merancang, meningkatkan, dan menginstalasi. Merancang yaitu menunjukkan kemampuan untuk secara kreatif mengkombinasikan pengetahuan yang telah kita miliki ke dalam sebuah rancangan sistem. Sistem di sini tidak hanya berupa sistem pabrik atau organisasi, tetapi
dapat berupa pula merancang sistem solusi, yaitu rancangan solusi yang multidisiplin, multi-approach, dan multidimensi. Meningkatkan di sini yaitu meningkatkan administrasi manajemen. Menurut pakar manajemen, administrasi dan manajemen itu ada perbedaan. Kalau administrasi berorientasi untuk mengerjakan hal yang sama terus-menerus secara tepat aturan, sedangkan manajemen bermakna ada peningkatan yang harus dilakukan. Berdasarkan definisi meningkatkan atau manajemen menunjukkan kemampuan untuk melakukan pemecahan masalah. Karena inti dari peningkatan yang harus ini tentunya adalah kemampuan memecahkan masalah. Kemampuan memecahkan masalah ini mencakup kemampuan analisa, berpikir sistem, dan lain sebagainya yang berguna dalam memecahkan masalah. Menginstalasi di sini yaitu memaksa kita sebagai seorang teknik industri untuk berpikir jauh ke depan dalam merancang dan meningkatkan suatu sistem. Penerjemahan konsep ini contohnya adalah manajemen proyek, design for maintenance, design for manufaktur, design for Six Sigma, dan lain sebagainya. Yaitu dari semua konsep itu merupakan perancangan yang sudah memasukkan unsur kemudahan, pemeliharaan, pembuatan, bahkan pengontrolan kualitasnya sehingga produk dapat lebih cepat diterima oleh pasar dalam kualitas yang optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ngeva Rizky. Di sini saya akan menjelaskan secara makro berkembang pada teknik industri, salah satunya yang mengacu pada Jepang, yaitu pengembangan konsep just in time atau JIT. Apakah JIT ini bisa diterapkan di industri Indonesia atau tidak? Sebenarnya konsep just in time atau JIT ini sudah diterapkan di beberapa perusahaan atau pabrik yang ada di Indonesia, dan sampai saat ini sedang berkembang atau berproses dengan konsep tersebut. Dan untuk kelemahan dan kelebihan dalam sistem produksi just in time atau JIT, yaitu banyak kelebihan yang dapat dinikmati oleh kita dan menerapkan sistem produksi just in time ini, diantaranya tingkat persediaan stok level yang rendah sehingga menghemat tempat penyimpanan dan biaya-biaya terkait seperti biaya sewa, tempat, dan asuransi. Yang kedua, bahan-bahan produksi hanya diperoleh saat diperlukan sehingga hanya memerlukan modal kerja yang sangat rendah atau hemat. Dan yang ketiga, dengan tingkat persediaan yang rendah, kemungkinan terjadi pemborosan akibat produk yang ketinggalan zaman, kadaluarsa atau rusak akan menjadi semakin rendah. Dan yang keempat, menghindari penumpukan produk, jadi yang tidak terjual akibat perubahan mendadak dalam permintaan konsumen. Yang kelima, memerlukan penekanan pada kualitas bahan-bahan produksi yang dipasok oleh supplier atau bisa disebut pemasok, sehingga dapat mengurangi pemeriksaan dan pengerjaan ulang. Dan untuk kelemahan sistem produksi just in time, meskipun banyak kelebihan yang dapat kita rasakan, sistem produksi just in time ini masih memiliki kelemahan, yaitu sistem produksi just in time tidak memiliki toleransi terhadap kesalahan atau bisa disebut dengan zero tolerance for mistake, sehingga akan sulit untuk melakukan perbaikan atau pengerjaan ulang pada bahan-bahan produksi atau produk yang mengalami kecacatan. Hal ini terjadi karena tingkat persediaan bahan-bahan produksi dan produk yang sangat minimum. Dan yang kedua, biaya transaksi akan relatif tinggi akibat frekuensi transaksi yang tinggi. Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemasok, baik dalam kualitas maupun ketepatan pengirim, yang pada umumnya di luar lingkup perusahaan manufaktur yang bersangkutan. Keterlambatan pengiriman oleh satu pemasok akan mengakibatkan terhambat semua jadwal produksi yang telah direncanakan oleh suatu perusahaan. Dan yang keempat, manufacturing. Perusahaan manufacturing yang bersangkutan akan sulit untuk memenuhi permintaan yang mendadak, karena pada kenyataannya tidak ada produk yang lebih. Dengan kesimpulan, banyak perusahaan manufacturing yang menerapkan sistem produksi ini atau just in time ini
menikmati keuntungan yang signifikan seperti contohnya di perusahaan Toyota dan beberapa perusahaan manufakturing Jepang yang telah menerapkan sejak tahun 1950-an. Namun keberhasilan sistem produksi just in time ini sangat tergantung pada komitmen karyawan perusahaan, mulai dari rebel sehingga terendahnya hingga pada level yang tinggi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan video yang kami buat, kami dari kelompok 1 berterima kasih kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi dalam memberikan pertanyaan maupun jawaban. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.